Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys. Ya, di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Asus, yaitu dengan seri GeForce GT 1030, Nvidia GeForce GT 1030. Dan kartu ini memiliki varian 2GB GDDR5 memorinya, dengan fitur 0 dB silent passive cooling ya, dengan heatsink pendinginannya, dan di sini bisa di tweak untuk real time graphic tuning ya, dan tentunya support untuk live streaming. Mantap ya guys ya. Seperti yang kita tahu, kartu Nvidia ini memiliki encoder yang memang support untuk live streaming. Kartu ini garansi resmi dari Asterindo, dan kita akan coba cek nanti garansinya, tentunya masih panjang banget. Untuk serinya seperti ini, JT1030 SL2G BRK dengan serial number seperti ini sudah saya cek di website, dan kita akan cross check untuk boxnya. Ini tampaknya seperti ini penampakannya. Ini untuk box bagian dalamnya, belakangnya ya, seperti ini untuk kurang lebih tampilannya ya, spesifikasi dan support untuk dual display. Mantap. Oke, kita akan buka aja langsung guys. Ya, di sini untuk aksesoris kelengkapannya, pertama ada warranty card ya dari Asterindo, kartu garansi. Kemudian di sini ada GPU tweak ya. Kalau teman-teman tidak download, bisa gunakan yang langsung ada dalam DVD ini. Serta ada display drivernya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kitab-kitab atau manual booknya ya, dari Asus Insert Speed Setup seperti itu guys. Oke, kita akan keluarkan unitnya dulu. Oh ya, di sini juga ada low bracketnya ya. Low bracketnya ini belum pernah dipakai sama sekali, jadi masih baru banget, kinyis-kinyis. Oke, kita akan keluarkan untuk unitnya. Di sini kita angkat ya. Oke, kita akan gunakan static backnya untuk alas. Ya. Jadi kartu ini menggunakan heatsink ya untuk pendinginan. Dia support HTPC namanya ya, teknologi HTPC home theater PC passive cooling ya, home theater passive cooling seperti itu kalau nggak salah. Dan ini tentunya silent banget karena tidak ada fan ya yang mendukung pendinginannya. Namun jangan salah guys, walaupun menggunakan passive cooling seperti ini, tapi dia pendinginannya benar-benar maksimal banget guys. Tadi saya coba untuk saat menyalakan tuh di 30 derajat, dan full load itu tidak mencapai 50 derajat Celcius. Saya tes pakai fast track. Oke, untuk PCI Express-nya seperti ini 3.0 ya. Kemudian tentunya kartu ini tidak memerlukan pin port tambahan ya guys ya. Jadi sangat-sangat hemat daya ya, sangat-sangat hemat daya. Jadi hanya berupa passive cooling seperti ini, heatsink. Kemudian untuk displaynya di sini ada dua buah port ya. Yang pertama adalah HDMI tentunya, dan menggunakan DVI port ya. Mantap juga guys. Untuk kartu grafis ini masih segel dari pabrikan. Segel pabrikannya masih utuh. Kemudian garansi resmi Asus Indonesia. Berikut pula untuk serial number ini cocok ya. Kalau kita cross check di box, FBX 999 FBX 999 FBX sama. Kemudian untuk dari sisi garansi saya akan tunjukkan guys. Garansinya masih panjang banget untuk kartu grafis ini. Kita cross check di sini sudah saya cek, yaitu sampai masa garansinya itu sampai Januari 2024 ya. Jadi panjang banget guys. Gak kelihatan di sini. Januari akhir 2024 ya, anggap aja expire di Februari 2024 ya. Oke, kita akan langsung tes dan pasang unit ini bagaimana saat kita jalankan benchmark ya. Kita akan coba tes dipasang di PCI Express ya guys ya. Kartu ini cukup ditempel aja udah anteng ya. Cukup dipasang tegak lurus gini aja udah anteng, karena dia cukup ringan, dan dengan port PCI Express
3.0 tentunya akan maksimal performanya. Tapi saya belum pernah mencoba ini. Saat dipasang di PCI Express 4.0 tentunya juga akan bisa, namun dia hanya akan berjalan di versi 3.0 aja guys. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya suplai dengan PSU Kogir CMX 700 watt 80 plus ya. Silent, tentunya tidak ada kipas yang bisa dilihat, langsung tampil display. Kita akan paskan dulu. Karena ini tes kedua, jadi dia displaynya sudah dikenali oleh PC ya guys ya. Saya tes per 25 Juli jam 11.23 siang. Kita masuk sistem dulu. Loading terlebih dahulu guys. Untuk startup ya. Paskan tengah dulu. Oke, kita load untuk software pendukungnya. MSI Afterburner posisi di 33 derajat Celcius. Kemudian di sini ada HW info yang sudah terbuka. Prosesor saya di 30-an. Kemudian untuk kartu grafis di sini posisi sama ya, 32 derajat Celcius. Oke, kemudian kita butuh yang namanya GPU Z. Untuk cross check ke website Test PowerUp GPU, dan untuk software kita dalam menjalankan benchmark di sini kita butuhkan 3D Mark ya. Oke, kita akan look up di website mengenai spesifikasi kartu grafis ini ya. Asus GT1030 Silent BRK. BRK itu apa? Saya kurang paham guys. Kemudian untuk seri ini memiliki spesifikasi arsitektur GP108, teknologi 14nm dengan subvendor dari Asus. Kemudian render tekstur mappingnya di 16/24 dengan core di 384 unified, DirectX support 12_1. Kemudian kartu ini GDDR5 Micron 2GB 64 bit dengan bandwidth 48,1 GB per detik ya guys ya. Kemudian di sini sudah bisa mendeteksi driver baru 512.77, walaupun saya belum update, mungkin ya sudah ada yang terbaru lagi mungkin di Windows 10 64 bit WHGL ya. Dan untuk clock speednya di sini base clocknya di 1228, memory clocknya di 1502 MHz, dan boost clocknya mantap guys, dia memiliki boost clock 1468 MHz. Oke, kartu ini single slot dengan panjang 17,3 cm, TDP 30 watt, suggested power supply-nya 200 watt, dan HDMI udah versi 2.0 tanpa pin port tambahan ya. Oke, kita langsung aja tes kartu grafisnya. Kita akan render di preset 1080 karena tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike. Di sini supaya lebih optimal kita akan tes menggunakan night rate ya, di preset 1080 guys. Kita akan jalankan benchmark 3D Mark night rate ya. Jadi untuk 3D Mark night rate ini support DirectX 11, support DirectX 12 dan terbaru. Dan dia bisa digunakan dari spesifikasi low sampai yang paling tinggi ya guys ya, seperti itu. Low graphic card sampai yang tinggi high. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu di sini 3D Mark night rate graphic test 1 ya. Oke, sudah tampil di layar, suhu idle di 34 derajat Celcius. Kemudian untuk menjalankan benchmark ini dia real di 70 fps-an ya, dengan average saat ini 55 derajat Celcius, 50 fps-an maksudnya guys. Suhu di 45 derajat Celcius. Untuk Firestrike yang saya tes tadi dia belum menyentuh 50 derajat Celcius, bahkan hanya di kisaran 40, di bawah 50 ya. Saat ini kita lihat di layar untuk TDP graphic card ini posisi di 29 watt seperti yang tertera di website tadi, di angka 30 watt, jadi sama ya. Untuk load di 98%, kartu grafis ini bisa berjalan di clock speed 3 GHz atau 3004 MHz ya.
Oke, di layar kita lihat untuk maksimal FPS nya di 430 fps, minimal 1 fps, dan average nya di 64 fps, realnya di 70-an ya. Mantap, sudah hampir 4000 frame ya, 3900 sekian, jadi kurang sedikit itu masuk 4000 frame ya. Oke, lanjut ke night rate grafik test 2. Night rate grafik test 2 ya. Di sini mulus banget untuk render texture mappingnya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Suhu di 50 derajat Celcius guys, dia menyentuh 50 derajat Celcius. Masih adem ya, masih adem tentunya, mantap. Untuk average di 80-an fps, 80 sekian fps, mulus, mantap jiwa. Frame time nya di bawah 10 ya. Oke, ini frame time nya menyentuh 11-an. Langsung turun lagi karena mungkin banyak teksturnya ya di layar. Namun tuh cepet juga sih frame time nya, millisecond ya guys ya. Mantap, suhu di 54 derajat Celcius dengan average fps di 92 fps dengan maksimal 288 fps ya. Mantul jiwel, jos, kenceng guys. Jadi standar minimal untuk bisa lancar menggunakan editing kartu grafis ya, teman-teman bisa gunakan GT 1030. Itu support untuk Premiere Pro. Saya sudah pernah gunakan untuk render juga cepet banget, bahkan untuk editing ngetrim itu juga oke. Kalau menurut saya standar minimal ya pakai seri ini sih, karena saya pernah coba di GT 710 itu lumayan lama banget untuk kuda core-nya, untuk renderingnya. Oke, lanjut untuk prosesor tes. Di sini GPU tes akan idle di saat ini di 10%, suhu sudah turun di 45 derajat Celcius, dan untuk prosesor di boost di 50-an derajat Celcius dengan clock speed di 3,7 GHz. Untuk penggunaan RAM di sini di kisaran 6 GB ya, dari 16 GB yang ada. Dan kartu grafis ini prosesornya ini berada di average 7 fps guys untuk menjalankan eGPU test ya, eGPU test karena menggunakan i5 4690K. Oke, kartu grafis sudah di angka 45 derajat Celcius ya, jadi dia walaupun heatsink tapi pendinginannya cepet banget guys, mantap guys. Bahkan suhu tertinggi aja di bawah 60. Posisi tadi kalau nggak salah di 50-an ya, 54 atau 53 gitu guys. Nanti kita lihat di sensornya ya, record. Oke, sudah berakhir untuk eGPU test. Kita akan lihat ya, suhu tertinggi di 55 derajat Celcius ya, tidak menyentuh 60 derajat Celcius. Oke, running benchmark sudah berakhir. Kita akan lihat bagaimana skor kartu grafis ini. Ya, grafik skornya di angka 16 ribuan, CPU skor di 5 ribuan, kemudian night rate skornya di 12.357 dengan predikatnya grid, mantap ya guys. Jadi dia di atas skor rata-rata, teman-teman bisa lihat. Untuk stabilannya grid ya, bagus ya. Dan untuk tes pertama menyentuh maksimal 50 derajat, tes kedua maksimal 55 derajat, dan berangsur turun untuk tes terakhir sampai dengan 44 derajat Celcius. Posisi saat ini sudah di 43 derajat Celcius. Mantap ya, adem. Walaupun HTPC passive cooling, tapi dia pendinginannya benar-benar mantap ya. Dan tentunya akan 0 dB atau silent banget guys. Di sini kalau kita lihat untuk suhu terendah di 31 derajat Celcius, suhu current saat ini udah 42 derajat Celcius, dan maksimal ya di 55 derajat Celcius untuk menjalankan benchmark night rate di 3D Mark. Kemudian untuk GPU total powernya di maksimal 29 watt ya, seperti tertera di website tadi, maksimal TDP 30 watt, dan current star minimalnya di 12 watt. Jadi super hemat daya. Untuk efektif clocknya dia berjalan maksimal di 1700 MHz guys, jadi mantap, kenceng ya. Dan untuk kartu grafis ini tentunya bisa dikategorikan sangat adem banget guys. Oke, performanya mantap dan siap digunakan untuk aktivitas kerja PC Anda. Oke, kurang lebih tes grafikatnya sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes grafikat berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.